Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Crypto Series. Di Crypto Series yang ke-13 kali ini, saya akan mereview sebuah kripto yang ingin memiliki blockchain tersendiri dan menantang salah satu petahana, yaitu Solana. Kripto ini adalah Bitgert dengan koinnya yang bernama BRISE. Namun sebelum melanjutkan untuk menonton video ini lebih jauh, sekali lagi disclaimer ya. Video ini dibuat sebatas pada apa yang saya ketahui. Teman-teman bisa mencari informasi lebih banyak lagi sehingga dapat memperkuat keputusannya. Segala kerugian yang timbul, baik material maupun non-material, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Do your own research dan selalu bijak dalam mengambil sebuah keputusan untuk membeli, menjual, atau hold suatu koin. Oke, kita ke kripto yang katanya akan berusaha menantang petahana di industri blockchain, yaitu Solana. Ini dia Bitgert. Kita perhatikan dulu yang pertama adalah websitenya. Nah, ini kita lihat websitenya sekilas. Dia cukup menarik sekali dan sekilas juga ada seperti punya wallet. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian sampai ke bawah ada roadmap juga dan ada komunitasnya. Jadi ini secara susunan dia sudah cukup baik menampilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan ini sendiri. Oke, kita lihat. Dia mengatakan bahwa mereka itu merupakan sebuah organisasi yang berfokus kepada blockchain solution ya. Mereka berfokus kepada blockchain solution. Di mana di sini mereka punya audit leaderboard, di mana ini merupakan audit solution. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau punya koin sendiri, kemudian mau mencari audit atas blockchain atau teknologi teman-teman, ya bisa menggunakan Bitgert. Nanti mereka punya tim yang untuk mereview koin teman-teman. Nah ini coba kita buka saja Project Audit Leaderboard. Nah ini semua token yang pernah mereka periksa ya. Jadi mereka cek semuanya. Mereka melakukan smart auditing dengan smart protection ya. Ini mereka punya sistem, salah satu layanan. Contoh kita lihat di Titan Ape Coin. Di sini sudah diaudit, kemudian security score-nya 96% dan onboard date-nya di tanggal 11 bulan 12 tahun 2021. Nah, ini coba kita perhatikan project detailnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa nama tokennya ini, websitenya sekian, kapan diaudit, security-nya berapa, kemudian ada disclaimer dulu. Kemudian background, kemudian audit type-nya apa, ada manual code review. Dan ini yang mereka kerjakan. Dan ini yang menjadi poin utama ya, bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai sebuah koin yang ya cuman di pump and dump, tapi mereka juga menghadirkan satu teknologi yaitu audit solution. Nah ini mereka mencoba untuk ya bisa seperti Certik mungkin. Mereka bisa mencoba mengambil posisi seperti take rate mungkin. Jadi seperti audit solution ya. Jadi kalau token-token yang baru ketika mau launching agar bisa dipercaya tentu harus diaudit. Nah, mereka ini mencoba hadir sebagai salah satu teknologi yang bisa membantu token-token tersebut biar bisa diaudit juga, biar punya kredibilitas. Kemudian, nah sebelum kita lanjut ke yang lain, kita lihat dulu white papernya seperti apa. Di sini teman-teman perhatikan bahwa mereka punya tagline ya. Ini seperti tagline ya. Earn, spend, and lend. Ini mungkin adalah bagian dari suatu ekosistem yang mereka sebut dengan DeFi atau Decentralized Finance, yang mana sekali lagi mereka berfokus pada blockchain solution. Di sini juga ada informasi wallet stocking. Nanti kita coba pelajari apa itu wallet stocking. Nah, ini sekarang kita coba introduction sedikit apa itu Bitgert. Seperti yang sudah kita katakan tadi, mereka itu merupakan suatu perusahaan, organisasi yang berfokus kepada suatu produk teknologi berbasis blockchain dan juga ada audit solution. Sementara dari Bitgert ini, token kriptonya ini, mereka punya juga yang namanya koinnya ya, yang disebut dengan BRISE. Nah, BRISE ini yang diperdagangkan nantinya. Nah, BRISE ini bermanfaat buat investor untuk bisa staking ya, kita bisa menaruh BRISE kita dan kita bisa mendapatkan BUSD reward. Dan ini merupakan salah satu unggulan dari Bitgert selain dia punya jasa untuk audit solution,
dia juga menghadirkan token BRISE untuk kalau teman-teman misalkan beli, teman-teman kemudian staking, teman-teman bisa mendapatkan reward. Nah, selain itu, BRISE ini juga mereka selalu mengedepankan bahwa antara satu dengan yang lainnya itu terhubung dengan sistem peer-to-peer service. Dan ini teman-teman misalkan mau transfer ke sesama wallet itu tidak perlu bantuan dari pihak ketiga ya. Jadi kita langsung kalau mau transfer ya langsung transfer, langsung masuk. Tidak perlu harus ada otorisasi dari pihak ketiga. Ini salah satu yang mereka tawarkan. Kemudian berikut kita lihat dari tokenomics ya. Tokenomics pada umumnya mereka men-charge sebesar 12% yaitu dari transaction fee. Jadi ketika teman-teman jual dan beli, dikenakan ada yang namanya transaction fee sebesar 12%. Nah, di dalam 12% ini, mereka bagi jadi 3. Yang pertama ada buyback tax, itu 5%. Kemudian marketing tax 3%. BUSD distribution tax ada 4%. Nah, marketing tax tentu untuk mereka promosi dan lain-lain. Tapi kalau buyback tax ini 5% ini untuk apa? Nah, ini kita akan pelajari juga. What is buyback? Nah, kalau berdasarkan paparan di white paper mereka mengumpamakan seperti di sebuah saham ya, emiten. Kalau misalkan sebuah harga saham itu turun, dan itu turun di bawah nilai wajarnya, atau kalau istilah sahamnya nilai buku, tetapi perusahaan ini tuh bagus sekali, tapi harga sahamnya lagi murah-murah banget. Maka tentu si perusahaan ini akan mencoba untuk melakukan counter attack, yaitu dengan cara apa? Melakukan buyback saham mereka di market. Nah, ketika mereka ini melakukan buyback, tentu investor pasti akan merasa lebih nyaman. Kenapa? Oh, karena perusahaannya sendiri yakin dengan prospek dari emiten tersebut. Kemudian mereka akhirnya membeli kembali sahamnya. Kalau perusahaan itu jelek, tentu ngapain mereka harus ambil kembali saham mereka di market? Mereka tidak perlu buyback. Tapi karena mereka yakin bahwa ini ada yang salah dengan harga saham, perusahaan kami masih bagus, ya sudah kita harus buyback. Nah, dengan melakukan buyback tersebut, maka ada kemungkinan potensi peningkatan permintaan atau demand-nya naik. Nah, ketika demand-nya naik, tentu harga saham itu bisa naik lebih tinggi. Nah, di Bitgert ini, khususnya dalam token BRISE, mereka mengaplikasikan hal yang sama. Mereka mengadopsi konsep dari saham ke cryptocurrency. Jadi mereka mau ketika harga token mereka itu jatuh tiba-tiba didump oleh whales semuanya, mereka langsung cepat melakukan buyback automatic. Nah, buyback automatic ini salah satunya tadi apa? Untuk menjaga agar kita mungkin yang sebagai investor pemegang BRISE ini bisa lebih nyaman. Dia dibanting, perusahaan langsung intervensi buyback. Nah, inilah tugas dari 5% tax tadi. Mereka charge dari setiap transaksi, mereka masukkan ke sini untuk sebagai buyback method tadi. Nah, bagaimana buyback ini bekerja? Nah, setelah mereka koleksi 5% tadi dari 12% transaksi, ini mereka langsung suntik ya. Langsung suntik di dalam apa? Liquidity pool. Kemudian setelah itu di burn. Nah, dia bilang, what's so great about that? Ada tiga keuntungan, ada 3 manfaat. Ini bisa meningkatkan value dari BRISE itu sendiri. Kemudian mereka juga memperoleh free BNB. Dan ini bisa memberikan rasa kepercayaan yang tinggi bagi investor ya, bahwa token mereka ketika lagi bearish sekalipun, ketika ada orang yang jual sekalipun, ya ada sistem yang namanya automatic buyback yang langsung mengcover membeli lagi di harga bawah, sehingga apa? Tokennya kemungkinan untuk nyungsep ya minim ya, diminimalisir. Dan sekali lagi bahwa di market kan tidak ada yang tahu nih, bisa saja beneran bisa turun terus, tapi dengan adanya fitur ini ya setidaknya mengurangi lah dampak dari goncangan market yang begitu besar. Kemudian kita lihat roadmap, nanti juga kita lihat di websitenya. Ada fase launch, fase growth, fase expansion, ada utility, landing, dan terakhir blockchain. Dan ini yang menarik, blockchain, di mana mereka seperti tadi yang saya katakan di awal, mereka lagi mencoba untuk menjadi salah satu penantang ya teknologi blockchain seperti Solana. Dan ini kita tinggal tunggu. Kalau memang ini berhasil, berarti Bitgert ini bisa menjadi salah satu yang cukup diamati nanti di
beberapa tahun yang akan depan. Semoga mereka bisa mewujudkan blockchain development fee to ini ya. Jadi itu kita lihat dari sisi white paper. Kita akan kembali ke websitenya. Kemudian kalau teman-teman mau membeli Crypto Bryce ini, teman-teman bisa lihat di beberapa exchange partner ya. Mereka sudah listing di 4 tempat, di mana mereka ada di Max ya. Ini kita coba buka nanti. Kemudian ada juga di Bitmart. Kemudian mereka juga ada di Lbank. Kemudian mereka juga ada di xt.com, dan kemudian mereka ada di IndoX ya. Ini kita lihat di Max, seperti ini chartnya. Kemudian ada di Bitmart juga dengan nama Bryce USDT. Kemudian ada juga Lbank. Kemudian ada juga di sini tadi xt.com. Kemudian di sini ada juga di IndoX ya. Ini mereka sudah listing cukup banyak sekali hanya dalam waktu tidak lama ya, mungkin 4-5 bulan launching, tapi exchange-nya sudah cukup masif mereka lakukan listing. Ini cukup bagus. Dan kita lihat produknya mereka apa saja sih selain tadi audit solution dengan leaderboard support tadi. Mereka juga ada yang namanya D-App Wallet, dan ini yang keren sekali ya. D-App Wallet ini ada di Play Store. Ini sudah nanti kita akan lihat lagi. Kemudian ada juga mereka yang namanya Bryce Revenue Sharing Staking Program. Kemudian mereka juga punya Bryce Swap. Ini yang keren sekali. Jadi istilahnya gini, di Bitgard mereka bisa menjadi teknologi blockchain seperti Solana, mereka bisa memiliki Bryce Swap seperti Pancake Swap, mereka juga punya D-App Wallet ya seperti Trust Wallet, mereka juga ada. Jadi mereka menghadirkan tuh satu paket komplit di satu platform. Ini keren sebenarnya untuk Bitgard. Nah, inilah contoh dari D-Apps-nya atau Decentralized Apps Wallet untuk Bitgard. Tampilannya cukup bagus, teman-teman sudah bisa download di Google Play Store. Mungkin di App Store menyusul, masih coming soon. Tokenomics tadi sudah kita lihat, ini expansion-nya di beberapa negara, dan ini roadmap tadi sudah kita pelajari juga. Dan sekarang coba kita lihat ke komunitas dulu. Di sini kalau dari Twitter mereka punya 62.000 followers lebih. Kemudian banyak juga airdrop ya yang mereka tampilkan di sini. Teman-teman juga bisa follow. Nanti teman-teman bisa ikut, siapa tahu dapat airdropnya. Kemudian kita lihat Telegramnya, mereka juga punya 38.000 member di Telegram. Ini sudah cukup besar, cukup banyak untuk Bitgard ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba lihat kembali ke atas, dan kita coba lihat di sini ya, di main menunya. Di sini ada fitur staking. Coba kita buka seperti apa sih fitur stakingnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, teman-teman tinggal connect wallet teman-teman. Misalkan setelah teman-teman beli Bryce, belinya di mana ya? Tadi di exchange ini bisa teman-teman beli, atau juga bisa di Pancake Swap, atau juga bisa di punya mereka sendiri di Swap ini. Nanti kita lihat ya. Nah, ini staking. Misalkan teman-teman punya 1000, katakan gitu ya, punya 1000 Bryce. Nah, itu teman-teman bisa tinggal ini pilih mau di lock berapa lama, mau di staking berapa lama. 30 hari ya dapat hampir sampai dengan 6% selama 30 hari. 60 hari bisa dapat sampai 13%. 90 hari 20%. 180 hari bisa sampai dengan 45% return. Dan ini tinggal teman-teman beli dan simpan aja. Di sini ada informasi juga nanti berapa BUSD yang teman-teman sudah dapat, kemudian berapa wallet balance kita, berapa claim reward yang sudah kita ambil, berapa yang masih di staking, berapa total staking selama ini yang sudah di unstake, dan ini juga ada riwayatnya di sini sudah tercatat dengan baik. Dan yang menarik menurut saya adalah reward yang didapatkan itu bukan Bryce lagi, tapi benar-benar kembali ke BUSD. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Kita ingat bahwa BUSD ini adalah stable coin. Jadi ketika reward yang kita dapatkan itu dalam bentuk BUSD, berarti kan harganya kurang lebih akan final. Kalau misalkan dapatnya Bryce lagi, ya misalkan kita simpan 10 tahun katakan, atau 5 tahun, harga Bryce-nya turun terus, ya nilainya kita juga turun. Tapi kalau dalam bentuk BUSD, ini pasti bisa lebih bertahan. Misalkan kita dapat 10 BUSD, ya tentu bisa dapat 140.000. Mau disimpan sampai berapapun, selama dolarnya masih 14 ribuan, ya tetap dapat 140.000.
Dan itu mungkin salah satu keuntungan kalau misalkan staking di sini. Nah, kemudian kita buka tadi yang namanya adalah swap ya. Sebelum kita ke wallet, kita ke swap. Nah, teman-teman selain beli tadi di exchange ini, teman-teman juga bisa beli langsung di swap milik dari Bitgear sendiri. Ini persis seperti PancakeSwap, tapi mereka sudah punya sendiri. Teman-teman tinggal klik saja currency, BRISE, tinggal mungkin punya balance BNB, misalkan 1 BNB, ya sudah silakan teman-teman bisa langsung mendapatkan, tinggal connect wallet, tinggal buy. Nah, kira-kira teman-teman berapa sih modal kalau misalkan kita mau beli Bitgear? Katakan kita mau beli 100.000. Maka kita di sini mendapatkan sekitar 43 juta Bitgear ya, dengan harga sekarang 0,002. Nah, kalau kita punya 43 juta Bitgear, kemudian kita taruh di sini, kita staking di sini, dengan 40.000 itu, ya sudah tinggal kita hitung kira-kira dalam 30 hari dapat berapa ya, 60 hari dapat berapa ya, 90 hari dapat berapa ya, teman-teman yang hitung sendiri. Tapi balik lagi tadi, disclaimer dulu, do your own research. Yakin nggak teman-teman memutuskan untuk membeli? Karena ini hanya review. Nah, setelah teman-teman nanti bisa cek-cek di sini ya, di CoinMarketCap mereka juga sudah ada. Mereka sekarang peringkat di 3.688, kemudian ada 68.000 yang masukkan token ini ke dalam watchlist. Dan ini teman-teman bisa setting di sini. Oh, saya mau beli 1 juta. Ya, dapat 434 juta Bitgear. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan di sini. Dan yang terakhir ini adalah wallet. Ini yang menjadi highlight ya, menjadi highlight penting atau menjadi kekuatan penting untuk Bitgear. Nah, BRISE Wallet ini sudah tersedia di Google Play Store dan di App Store akan coming soon, di mana mereka sangat membuat suatu kenyamanan ya, bahwa kita kalau misalkan mau kirim, jual beli atau mau transfer koin antar wallet itu bisa lebih mudah dengan apps-nya mereka ya. Itu mereka menawarkan salah satu pilihan alternatif. Apa keunggulannya? Ya, di dalamnya itu teman-teman bisa menggunakan berbagai jaringan ya. Ada BP20, RC20, kemudian juga friendly user interface, ada chartnya juga di dalam. Kemudian ada swap support, kemudian mereka juga mengklaim bahwa ini lebih murah, kemudian lebih aman. Ini klaim mereka ya. Jadi teman-teman bisa lihat kembali. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah tampilan di Google Play Store. Teman-teman bisa buka lewat HP saja dan teman-teman bisa tinggal install ini. Ini kurang lebih kalau tidak salah kalau di Play Store saya lihat tuh sekitar 10.000 download ya, yang download apps ini. Nah, coba kita lihat sedikit video untuk Bitgear ya. Ini walletnya. Katanya mereka real time chart support ya. Ada save and secure. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Anda didukung suatu support. Dan ini bisa custom token baik BP20 maupun RC20 dengan user interface dan banyak sekali informasi lainnya. Dan ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis di Play Store. Dan kalau misalkan teman-teman mau download ya, setelah teman-teman ini kembali ke HP mau download, saya coba kasih informasi di sini caranya. Nah, teman-teman bisa yang pertama, ketika sudah download, teman-teman akan buka aplikasinya, maka tampilan depan akan seperti ini. Ya, ada Bitrise dengan dia punya tagline-nya. Kemudian di bawah itu ada import using seed phrase atau create new wallet. Nah, karena kita asumsi teman-teman ini belum punya akun di Bitrise, kita buat create new wallet. Nah, setelah kita tekan create new wallet, maka akan muncul seperti ini. Kita disuruh masukin nama, new password, confirm password, kemudian teman-teman bisa sign with Face ID. Itu kalau misalkan teman-teman punya smartphone yang punya Face ID bisa dinyalakan. Kalau tidak perlu ya sudah dimatikan saja. Kemudian centang I understand, kemudian tekan next. Nah, setelah tekan next, dia ada informasi di sini bahwa hati-hati setelah ini akan dikasih seed phrase, jangan sampai itu hilang. Ya, ini normal lah kalau teman-teman biasa buka MetaMask atau Trust Wallet, itu pasti kita harus amankan seed phrase ini. Dan kemudian setelah itu kita dikasih tahu bahwa ini adalah seed phrase-nya. Silakan klik reveal ya, kita klik view agar bisa memunculkan seed phrase sebanyak 12 karakter tersebut. Nah, di sini ada 12 nih. Ini saya tutup sedikit karena nanti kan ketahuan kebocoran. Tidak boleh ketahuan ya. Ini saya cuma buka beberapa.
Nah, ini adalah 12 kata yang harus teman-teman simpan di tempat yang paling aman. Kalau bisa cuman teman-teman tahu sendiri. Karena apa? Ketika HP-nya rusak atau teman-teman mau ganti HP baru, kemudian kita download ulang. Nah, ketika mau masuk, salah satu jalan adalah harus masukin 12 ini. Jadi ini wajib disimpan dengan baik. Setelah itu nanti kita harus confirm. Dia akan ngasih select each word in the order it was presented to you. Jadi misalkan nomor 12 itu apa? Nomor 5 itu apa? Nomor 10 itu apa? Kita harus tekan persis sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kalau sudah sukses kita tekan import, maka dia akan muncul congratulations. Kita sudah mengamankan wallet kita dan kita selalu diingatkan agar kita menjaga seed phrase safe itu. Dan terakhir, inilah tampilan dari aplikasi di apps walletnya BitGuard. Jadi ada kita bisa send, kita bisa receive, bisa buy langsung di sini, ada sistem swap, ada chartingnya, ada browsingnya, dan ini semua lengkap di aplikasi ini. Nah, itu mungkin sekilas review saya untuk BitGuard, dan saya coba mengambil satu conclusion untuk BitGuard ya. Dia datang sebagai salah satu teknologi blockchain yang menghadirkan lintas platform di mana dia ingin menjadi seperti Certic, Techrate sebagai audit solution. Kemudian dia juga hadir dengan fitur stocking dengan BUSD reward. Ini cukup langka. Kemudian dia juga hadir dengan swap-nya sendiri. Selain kalau kita biasa pakai PancakeSwap, dia sudah hadir dengan swap-nya sendiri. Dan semua itu dia satukan di dalam sebuah decentralized apps, yaitu yang kita sebut tadi dengan BitGuard Wallet. Itu keren sekali. Di dalam BitGuard Wallet kita bisa staking, swap, dan semuanya itu ada di dalam sana. Kita bisa kirim, bisa terima sesuai dengan persentase tadi. Nah, ada informasi juga ini dari dev-nya mengatakan bahwa dalam waktu dekat mereka juga akan mencoba listing di top 10 exchange, ya bisa di Get.io, bisa di KuCoin, dan ini kita tidak tahu apakah ini bisa direalisasi atau tidak, tapi ini kita coba lebih mendalami lagi nanti apakah memang benar dia akan bisa ke sana atau tidak. Tapi yang jelas bahwa mereka punya rencana untuk masuk ke sana. Entah rencana itu berhasil atau tidak, who knows, tapi kita mungkin bisa mempertimbangkan itu sebagai salah satu keputusan apakah kita mau beli, hold, atau jual BRISE kita. Oke, mungkin sekian dulu review BitGuard kali ini. Semoga informasi di Crypto Series Part 13 ini bisa membantu teman-teman untuk bisa melihat lebih luas apa itu BitGuard dengan token BRISE-nya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Semoga membantu dan see you on the next video.